Raisa, ada Yoda dan segala macam gitu. Nah yang lucu ya aku share di TikTok itu adalah karena besokannya kan aku first flight lagi bareng pulang ke Jakarta sama Raffi. Terus emang aku tanya sama Raffi teman apa sama the groom sama pengantin laki-laki. Terus dia bilang teman satu komunitas mobil nggak salah Lambo atau apa gitu, I'm not sure. Terus pas besokan balik di bandara lucu aja gitu, si Raffi bilang baik juga tuh si kokonya gue ditransferin gitu. Terus kan aku ketawa kan, maksudnya ya lo nge-MC. Menurut aku ya tadinya aku pikir ya dia tahu bayarannya berapa apa segala macam. Terus aku yang nyatuk aja gitu naturally. Aku bilang lah lu gimana sih nge-MC misalnya lo nggak tahu lu dibayar apa enggak, emang lo nggak ada budget, nggak ada kan biasanya kalau kita nge-MC kan ada deal-dealan manajer gitu. Terus dia bilang gue mah dengan stylenya Raffi lah gitu yang ceplos-ceplos dan gayanya dia deh. Gue mah kalau temen nggak usah mikirin uang-uangan, pokoknya kalau gue mah kalau emang temen ada misalnya ada hajatan ada apa segala macam, kalau emang dia temen gue mah gue bantuin gitu. Tapi emang dia kan gitu bukan maksudnya peres apa segala macam. Makanya aku bikin si konten karena itu salah satu menurut aku hal yang very surprise, unpredictable, sangat tidak dikira. Orang pergi nge-MC keluar kota gitu, terus dia juga nggak expect dan nggak tahu dia dibayar apa enggak gitu. Terus pas dia bilang transfer, aku jadi ketawa gitu. Aku pikir ya iyalah lo kan nge-MC gitu. Ya ternyata memang base-nya friendship gitu. Jadi emang dia niatnya nolongin, terus ternyata ditransferin gitu. Ya menurut aku ini aja sih maksudnya hal yang baik ya. Karena kan kalau aku misalnya kalau bikin konten terus bisa mungkin kalau yang nggak baik misalnya pun ya pasti no one's perfect lah tentang teman kita apa segala macam, I wouldn't make as a content gitu. Kenapa aku membuatnya sebagai konten? Karena menurut aku ya it's such a nice thing to do gitu untuk orang yang namanya cukup besar dan masih consider someone as a friend, terus the person not even think about the money gitu. Makan ini bukan baru sekali dua kali ya, maksudnya banyak orang cerita mengenai ya kebaikan beliau gitu. Ya of course nobody's perfect, tidak ada orang yang sempurna, tapi ya di balik segala setiap orang kelemahannya, kalau banyak kelebihannya atau kebaikan yang menonjol, berarti kan kebaikannya mungkin lebih menonjol dibandingkan dengan kekurangannya. Jadi ya aku seneng banget kalau misalnya pada saat ada orang lain yang menceritakan, karena kan it's gonna be invalid gitu. Kayaknya kok agak subjektif kalau kita yang menceritakan tentang kebaikan kita. Nah ini kan orang lain yang menceritakan tentang kebaikan seseorang. I think it's something very good yang mungkin anak-anak atau artis-artis yang generasi di bawahnya mungkin yang lebih muda mungkin bisa mengikuti hal yang baik. Wife pasti merasakan definitely banyak sekali kebaikan dari suaminya. Cuma kan mungkin yang nggak enak ya kalau misalnya bininya yang ngomong oh suami gue tuh gini nggak enak mungkin dia hanya merasakan secara personal aja. Tapi kalau teman-teman kan karena bukan suami istri, bukan saudara ya, kalau kita merasakan kebaikan seseorang dan mungkin it touch our heart gitu, jadi ya diungkapkan aja. Sama kayak bisa kita kesel sama orang kan, karena saking keselnya kan kita bisa keceplosan, bisa kita ungkapkan. Sama juga dengan kebaikan gitu. Mungkin ya I'm sure many people's heart already touched by Raffi's kindness. Jadi ya mungkin naturally keluar aja, sama seperti aku yang kemarin bikin konten kan kan nggak pernah minta bikin konten, dia bikin cerita ya gue tapi I was just wondering gitu, maksudnya untuk orang yang sesibuk dia bisa make time even though dia nggak tahu gitu bahwa dia akan dibayar berapa. Ya menurut aku itu salah satu kebaikan hati dari seorang Raffi. Aku melihat sebagai teman gitu banyak. Makanya kan ada yang misalnya ini aku ntar pengen bikin konten TikTok aku juga ada yang bilang ada yang nggak percaya gitu loh, harus banget, mana mungkin orang tuh mau terbang terus mau nge-MC gitu berjam-jam kalau nggak tahu bayarannya, nggak mungkin lah, paling hanya untuk konten gitu. Ya aku sih akan bilang bahwa ya ini kan again tidak diminta siapapun aku bikin konten seperti itu. Raffi pun mungkin nggak tahu ya kalau aku bikin konten tentang apa yang dia ceritakan kebaikan dia gitu. Tapi kalau aku pribadi, nih sepatu yang aku pakai, kebetulan ya aku tadi baru mau bikin this is a gift, my birthday present from Raffi. Ini mereknya Balenciaga ya benar, ya Balenciaga. Ini aku bukannya showing off, maksudnya ini salah satu hal yang baik yang dia juga pernah kasih. Not only this, pernah dikasih parfum, pernah dikasih iPhone sama AA. Jadi
maksudnya kalau ada orang yang bilang Peres paling cuma demi konten ini segala macam, ya orang yang bersangkutan aja nggak tahu kalau aku kontenin kebaikan dia gitu. Karena I'm the one who spread his kindness, his news gitu, bukan dia yang minta ceritainnya soal kebaikan gue. Jadi kalau ada netizen yang bilang Peres apa segala macam, nggak tahu ya, mungkin kebiasaan kan mungkin yang peres ya, tapi this content is definitely not peres. Bahkan yang aku bilang tadi, aku pernah dikasih iPhone, pernah dikasih perfume yang harganya kayaknya I think it's around 5 million gitu ya, sepatu ini gitu as my birthday gift dari dia gitu. Jadi definitely itu bukan sesuatu yang konten, that's bener-bener based on my experience, how do I see Raffi as a friend. Renka atau waktu dia ngomong gue nggak tahu nih kok itu bayar gitu, kamu sempat bengong, Maksudnya kan ya sebetulnya ya aku nggak tahu kedekatannya seperti apa ya. Ya mungkin saya kayak misalnya kalau aku Luna gitu, Edric, ya pasti kan I'm sure kan teman dekat, kalau misalnya mereka ada hajatan ya pasti kita membantu gitu. Cuma ya aku nggak tahu seberapa dekatnya Raffi dengan the royal wedding kemarin, the groomnya gitu. Cuma ya aku kaget aja gitu, maksudnya karena kan beliau total sampai ada di salah satu kontenku itu dia cosplay pakai jadi Aladdin tuh jungkir balik gitu kan. Ya terus nggak tahu bayarannya berapa, aku ngakak aja ketawa gitu. Wah ternyata di transferin lalu kan sih, emang lo nggak tahu harga lo berapa? Gue mah nggak tahu, gue mah kalau temen mah bantu aja. Dengan cueknya AA gitu ya, kak gayanya kan juga suka ya. Tapi ya ternyata kalau kita emang secara sincere ya, memang melakukan kebaikan terhadap orang lain, ternyata ya memang ya ibaratnya kalau pundi-pundi rezeki itu akan mengikuti ya. Biar bagaimanapun juga ya, mungkin lo ngasih kali ini misalnya pun lo, ini bukan case Raffi ya, misalnya kita nih yang bisa aku petik pelajarannya, misalnya kita bantu teman kita gitu nggak dibayar, ya mungkin Tuhan akan kasih berkat melalui orang-orang lain gitu. Tetap aja akan masuk kantong lo juga, as long as you're doing it sincere heart, dengan melakukannya dengan hati yang bersukacita, hati yang memang tulus gitu. Ya banyak lah, maksudnya teman-teman yang baik hati itu banyak. Cuma kan kebetulan memang ini orang unik ya, modelannya unik aja gitu. Dia bisa tiba-tiba sebenarnya sih banyak sih teman-teman lain juga, Luna, Ayu, teman-teman geng Triceriaku, Edric juga semua tuh juga baik-baik gitu. Cuma ini orang kan unik dengan title-nya sebagai sultan. Terus kalau aku memang sering di beberapa kejadian memang sering nggak tahu, sering misalnya pas lagi kerja bareng dia terus ulang tahun gitu. Karena banyak orang kadang-kadang kan ada nggak semua ya, misalnya kayak mau ngasih kado ulang tahun gitu misalnya, ntar mau beliin lo sepatu apa, terus habis itu kan lupa kan, dan ya nggak apa-apa juga gitu. Kalau ini enggak, ini kayak soal sepatu ini aja dia tuh nyuruh si Sen ke salah satu mall deh gitu di Jakarta. Terus tadi dipilihin tuh sama dia, namanya laki kan, gue dipilihin yang model kayak laki juga, sepatu sedang. Terus gue lagi mau, gue nggak mau gitu. Terus gue dikasih nomor telepon orang store-nya, orang balernya, gue telepon, Mbak, itu tadi Raffi Ahmad beli sepatu buat saya boleh ganti nggak sepatunya? Oh yaudah Mbak, nggak apa-apa ganti aja. Aku milih yang sesuai yang aku suka, dan maksudnya he keeps his word gitu loh. Orang kadang-kadang yang peres, ntar gue beli, atau misalnya demi konten ya nggak apa juga kan, sekarang kan lagi musim misalnya, ntar lo gue beliin apa ini, ternyata enggak, ya kan emang ada hal-hal yang memang you're doing it for content. Kalau ini enggak, not even for content loh, kasih aja beli konten. Jadi ya dia sih mungkin ngerasa dia banyak berkat, banyak rezeki, dan dia berbagi sama teman-temannya aja gitu. Ya buktinya dengan dia berbagi, rezekinya nggak pernah habis, nggak pernah terputus. Itu one of the lesson yang aku belajar, kalau kita dengan kita giving, memberi gitu ya, kita nggak akan pernah kekurangan. Oke, Kak mungkin boleh tahu nggak sih Kak berapa harga sepatunya kira-kira? Lo Google aja lah. Lo Google aja di si balai gini berapa harganya. Berapa beli? 11 million kalau nggak salah tuh, I don't know. Gua lupa karena kan gua nggak nanya berapa harga. Iya. Ini apa namanya? Nggak tahu. Not showing off. Ini Raffi. Aizen jauh bilang harganya. Bukan gua. Ini sepatu dikasih. Gua nggak beli sendiri. Ya pokoknya ini sepatu di endorse temen lah jatuhnya ya. Ini endorse temen. Ya pokoknya harganya pasti lumayan ya kan, ini kan branded gitu. Jadi Mbak Inul tuh juga salah satu orang yang baik banget ya, baik banget gitu. Jadi sebenarnya banyak kok teman-teman artis yang memang punya hati yang sincere gitu ya. Kebetulan kalau Mbak Inul kan nggak terlalu anak konten. Maksudnya sering main konten, maksudnya sering dikenal sama konten kreator tuh kan sebagai sultan lah apa segala macam. Jadi emang predikat sultan itu memang nyata gitu, bukan cuma bualan belaka. Karena dia kalau ngasih juga nggak kaleng-kaleng sama temen-temennya gitu. Oke. Apa sih Kak maksudnya keunikan AA sendiri yang kamu tahu terakhir sebelum berpesan-pesan?
yang dia orang kayaknya agak banyak nggak tahu, unik banget gitu. Susah diajak ngobrol. Jadi kayak kemarin kerja aja otaknya kemana-mana, otaknya mikirin bisnis apa segala macam. Tapi di balik itu semua, ya karena kan dia dipikirin banyak nih. Tapi kalau misalnya udah ngobrol, anaknya tuh memang berarti ya orang kalau ngobrol dia masuk gak sih ke otaknya selengnya gitu. Tapi ternyata lu lihat tiba-tiba dia bisa come out dengan hal yang kebaikan yang cerita yang dia lakuin gitu. Jadi walaupun kelihatan selengean gitu kayak gitu kan, tapi ternyata di anak tuh ya buktinya dalamnya kan his quite genius dengan membuat banyak bisnis gitu ya. Aku belajar melihat dia dan sebagai teman dari zaman dulu ya, zaman kita syuting dulu salah satu stasiun TV lah gitu. Sampai sekarang ya he never changes, he's the way he is gitu. Kalau boleh ngasih pesan-pesan manis, pesan-pesan itu apa sih Kak buat A.A. Raffi sendiri? Ya istirahat karena Raffi itu kan kayaknya memang orangnya hobi kerja gitu. Aku juga suka ngobrol sama dia, aku suka bilang ya tapi lu juga tetap harus balance dong hidup, harus tetap istirahat. Tapi senang sekarang kayak dia tuh lebih banyak kayak tadi kemarin waktu ngomongin Royal Wedding kan kita banyak ngobrol gitu ya dia banyak cerita. Sekarang dia lebih senang tuh banyak waktu pengen sama anaknya and he's enjoying his time being a father. Dia dulu kan dia kayak muncak zaman dulu kan party apa main, terus dia bilang sekarang senang gitu menikmatin hari sama anak-anaknya sama istri. Maksudnya ya berarti he's getting even more mature gitu as a man. Oh